Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 3 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penasehat sejati bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang rela berkorban demi saudara-saudara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 3 Juni tahun 2024, berjudul Penasehat Sejati. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Janganlah kita menyanjung diri sendiri bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bila kurangnya kasih Kristus menjadi nyata melalui ketidakpedulian kita terhadap jiwa-jiwa yang untuknya Dia telah mati. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Suatu roh tidak peduli yang ceroboh terhadap saudara-saudara kita yang telah merasuk ke dalam gereja-gereja kita. Dan agama banyak orang telah menjadi paham Farisi yang dingin, egois, dan tidak mengenal kasih. Penasehat sejati telah mengucapkan kata-kata yang paling penting bagi jiwa kita. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Betapa ruginya ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Oh, betapa banyak orang yang gagal bertumbuh kepada Kristus, kepala mereka yang hidup. Bukannya bertumbuh dalam Kristus, mereka justru bertumbuh jauh dari Kristus dan memupuk unsur-unsur karakter yang serupa dengan yang dimiliki setan. Ciri-ciri kejahatan ini menyingkirkan setan dari istana kerajaan di atas, dan sifat-sifat ini akan mengeluarkan Anda dari keluarga Allah, jikalau engkau tidak bertobat. Hati Anda harus dilembutkan dan dijadikan peka terhadap pengaruh roh Allah, agar Anda dapat bertumbuh menjadi bait rohani di dalam Kristus. Orang-orang kudus di bumi harus mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi orang-orang kudus di surga. Jika rasa simpatimu telah mengering, berbaliklah kepada Allah. Rendahkanlah hatimu yang angkuh di hadapannya. Jatuhlah di atas batu karang dan hancur. Dan kemudian Kristus akan membentukmu menurut keserupaannya dan menjadikanmu bejana yang dihormati.
Dikutip dari The Review and Herald 10 Februari tahun 1891. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 166, paragraf 2. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apakah maksudnya saat dikatakan kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Apakah kita harus mati untuk saudara-saudara kita? Roh Nubuat menolong kita dalam The Desire of Ages, halaman 551, paragraf 2. Inilah roh yang menguasai jemaat mula-mula. Setelah pencurahan Roh Kudus, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah 4 ayat 32, 34, dan 33. Inilah maknanya kita menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Kita rela berkorban demi saudara-saudara kita yang seiman. Dalam ayat 34 dan 35 dikatakan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Inilah maknanya menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita. Kemudian, hal yang serupa juga dijelaskan dalam buku Kisah Para Rasul halaman 462 yang berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sesudah kecurahan Roh Kudus, murid-murid keluar untuk memberitakan juru selamat yang hidup. Keinginan mereka satu-satunya ialah keselamatan jiwa-jiwa. Mereka bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Mereka lemah lembut, memikirkan kepentingan orang lain, menyangkal diri sendiri, rela berkorban untuk kebenaran. Dalam pergaulan mereka setiap hari, satu dengan yang lain, mereka menyatakan kasih yang telah diperintahkan oleh Kristus ke atas mereka. Dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka berusaha menyalakan kasih ini dalam hati orang-orang lain. Inilah maknanya menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa artinya penyangkalan diri dan rela berkorban untuk saudara-saudara seiman. Alkitab berkata dalam Kisah 2 ayat 44-46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini semua terjadi setelah kecurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, ke dalam hati jemaat mula-mula. Dan ini bisa menjadi bagian kita, jemaat yang sisa di penghujung zaman akhir ini. Bukalah pintu hati kita dan izinkan tamu sorgawi, yaitu Yesus Kristus, untuk masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Maka kita dapat saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kita menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita seiman. Satu hal yang sering kita lupa adalah dalam memberikan nyawa atau dalam berkorban,
kita berikan bukan kepada semua orang, tetapi kepada saudara-saudara seiman. Tidak salah memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, tetapi fokus utama adalah saudara-saudara seiman. Roh Nubuat berkata dalam From Trials to Triumph halaman 288 paragraf 5. Bukanlah pertentangan dunia yang paling membahayakan jemaat. Kejahatan yang tersimpan dalam hati orang-orang berimanlah yang menimbulkan bencana paling pedih bagi mereka dan tentu saja menghambat tujuan Allah. Tidak ada cara yang lebih pasti untuk melemahkan kerohanian selain dengan memelihara rasa iri hati, mencari-cari kesalahan, dan menduga-duga jahat. Selanjutnya, dalam buku yang sama, pada halaman 289 paragraf 1 dikatakan, di dalam jemaat saat ini, banyak orang yang mengaku mengasihi juru selamat, namun tidak saling mengasihi. Banyak yang mengaku mengasihi Yesus, tetapi tidak mau berkorban menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudaranya seiman. Inilah yang renungan hari ini katakan. Suatu roh tidak peduli yang ceroboh terhadap saudara-saudara kita telah merasuk ke dalam jemaat-jemaat kita atau gereja-gereja kita, dan agama banyak orang telah menjadi paham Farisi yang dingin, egois, dan tidak mengenal kasih. Karenanya kebutuhan terbesar kita adalah Yesus Kristus, Sang Penasehat sejati. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 166 paragraf 3. Penasehat sejati telah mengucapkan kata-kata yang paling penting bagi jiwa kita. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Betapa ruginya ini. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Oh, betapa banyak orang yang gagal bertumbuh kepada Kristus, kepala mereka yang hidup. Bukannya bertumbuh dalam Kristus, mereka justru bertumbuh jauh dari Kristus dan memupuk unsur-unsur karakter yang serupa dengan yang dimiliki setan. Ciri-ciri kejahatan ini menyingkirkan setan dari istana kerajaan di atas, dan sifat-sifat ini akan mengeluarkan Anda dari keluarga Allah jikalau engkau tidak bertobat. Hati Anda harus dilembutkan dan dijadikan peka terhadap pengaruh Roh Allah agar Anda dapat bertumbuh menjadi bait rohani di dalam Kristus. Orang-orang kudus di bumi harus mengasihi seperti Kristus mengasihi, kalau tidak, mereka tidak akan menjadi orang-orang kudus di sorga. Kiranya pekabaran ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk kembali kepada kasih kita yang semula, saling mengasihi saudara-saudara seiman dan rela berkorban demi mereka. Dan itu karena Kristus bekerja dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, agar kami menyerahkan nyawa kami kepada saudara-saudara seiman kami, yaitu dengan rela berkorban, menggunakan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk kami bagikan bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan itu bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena Kristus yang bekerja dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati, menerima Kristus dalam hidup ini, agar kami menjadi serupa dengan jemaat yang mula-mula, yang rela berkorban, bahkan menjual harta miliknya untuk menolong mereka yang membutuhkan, khususnya saudara-saudara seiman kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.